Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang siaran menoreh. Nanti kita akan berbincang tentang pemilu. Untuk itu saya mengundang Pak Sukaryanta. Ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang. Kemudian Pak Budi Hartono, Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo. Baik Pak Budi. Karena pemilu itu kan bagian dari hidup bernegara ya. Jadi betul. mohon Pak Budi memberikan pencerahan dulu nanti agar masyarakat mengetahui pentingnya pemilu dan sebagainya. Monggo Pak Budi diberikan pencerahan. Matur nuwun Pak Senijo. Jadi ini menjadi kesempatan saya diajak ngobrol-ngobrol bareng, meskipun beberapa hal terkait dengan poin-poin ini sering saya sampaikan di masyarakat. Jadi ngaten, yang sangat mendasar basic sekali aja dulu, bahwa sudah menjadi kesepakatan kita, sudah menjadi sunatullah bahwa kita ini sudah punya negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Maka kemudian kita harus bisa memahami. Jadi sering bahkan kita mengatakan bahwa kita itu berbangsa dan bernegara. Tapi apakah secara substansi kita memahami belum? Apa sih saja nih berbangsa dan apa itu yang namanya bernegara? Maka terkait dengan bernegara ini, menurut pemahaman saya dan beberapa referensi yang saya pahami, bernegara itu berorganisasi. Ya, bernegara itu berorganisasi. Nah, kita ini tergabung dalam sebuah organisasi besar loh ya. Namanya negara. Iya. Atau saya sebut ormas juga boleh kan ya? Iya, ormas. Organisasi masyarakatan. Enggak beda, kita itu punya ormas loh, yang namanya NKRI ini ormas. Ya. Maka kemudian ormas ini punya pengurus, punya anggota. Dan kita paham bahwa kemudian sebuah ormas ya punya ADART juga kan gitu. Nah, namanya Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah ormas. Maka kalau kemudian di dalam aturan ADART-nya itu, di dalam sebuah organisasi menyepakati adanya sebuah perputaran kepengurusan, ya itu hal yang wajar. Bahwa aturannya kalau kemudian pengurusnya 5 tahun sekali gentenan, ya enggak apa-apa. Sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan yang diatur. Nah, ini memahami negara secara sederhana begitu. Betul. Ya. Jadi yang terkadang kita itu sosok terjebak ada pemerintah, ada negara. Ini kan secara prinsip unsur-unsur terbentuknya negara itu kan punya wilayah, punya pemerintahan, punya rakyat, punya aturan itu. Maka kemudian ini yang namanya negara. Kalau kemudian kita memahami bagaimana kita bernegara, artinya kita memahami berorganisasi. Kalau kemudian kita merasa menjadi anggota sebuah organisasi, ya ayo didukung. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Bukan rakyat versus pemerintah. Betul. Waktu itu mereka juga rakyat yang kebetulan pada saat ini didapuk, diperankan sebagai pemerintah. Suatu ketika ya gentenan yang lainnya. Gentenannya pakai mekanisme. Pakai mekanisme ya sesuai dengan konstitusi. Sederhananya kayak gitu. Maka kita perlu yang sangat mendasar ini dipahami oleh masyarakat. Tidak perlu tegang. Semuanya punya hak, dan lebih substansi lagi, Mas. Kalau kemudian saya masuk di dalam sebuah aturan bernegara berbangsa mengetahui itu, maka itulah yang kemudian namanya berpolitik. Kalau definisinya di undang-undang pendidikan politik adalah upaya memberikan pemahaman kepada warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya di dalam berbangsa dan bernegara. Lihat? Itu berpolitik. Ini yang mengedukasi siapa Pak ini? Nah, ini menjadi peran semua. Artinya untuk memberikan pemahaman seperti itu tugas pemerintah dan juga tugas partai politik. Karena itu tertuang di dalam undang-undang partai politik. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam mengurusi negara ini namanya berpolitik. Berpolitik yang kelas Pak ya. Yang berkelas. Yang kelas tinggi dan itu yang kedua pahami. Jangan kemudian terjebak bahwa politik baik. Sama dengan pemilu. Sama dengan coblosan. Coblosan berpolitik baik. Biting kayak gitu. Nah, enggak. Kita harus memahami bahwa siapapun juga yang terlibat di dalam ngurusi negara ini, berperan dalam pemerintahan itu berpolitik. Politik dalam arti luas ya. Betul. Karena kadang kita itu
memang dipolitiki kan gitu ya. Nah, boleh, tapi kemudian itu menjadi lah nanti siapa mbah penemu ilmu politik itu kalau nek isih sugeng ngono kira-kira Iya. aku biyen ki gawe Orang ngono kuwi. kira-kira kayak gitu Pak. Iya, iya, Jadi iya. maka kepada warga masyarakat semuanya, lebih khusus lagi Mas, saya khususkan pada anak-anak generasi penerus, generasi kita ya, itu harus dipahami di sana. Bahwa mulai dunia pendidikan pun juga kita harus masuk ke pemahaman ke sana. Kalau di dunia pendidikan ada pendidikan PPKN atau apa aja, PPKN itu berpolitik loh Pak. Iya, iya. Ya, sering dolan nang kantor kecamatan apa nang kantor desa, itu berpolitik. Kerja bakti, ada bencana alam kemudian kita bantu, itu juga berpolitik. politik. Jadi masyarakat berpartisipasi di dalam urusan bernegara pemerintah ini adalah berpolitik. Partisipasinya, kemudian tanggung jawabnya, ngontrol apa yang kita perbuat itu berpolitik. Siapa yang jadi pelaksana? Kita kan berbagi peran-peran di situ. Nah ini yang sangat mendasar, sehingga sekali lagi terima kasih Pak Sinijo bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu lembaga organisasi perangkat daerah di Kabupaten Purwokerto yang secara keseluruhan di semuanya ada memiliki peran yaitu untuk mengawal urusan pemerintahan umum. Di antaranya adalah untuk pembinaan demokrasi. Jadi kami di Kesbangpol juga banyak yang kita lakukan, antara lain juga pendidikan politik sejak dini, itu kita juga, kemudian pendidikan pada pemilih pemula itu juga kita lakukan. Jadi kita melakukan simulasi yang sudah 4 tahun berjalan adalah kita melakukan, bahasa kita adalah pemilos serentak. Jadi pemilihan umum OSIS. Oh ya. Jadi kita menduplikasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPU, diterapkan di sekolah. Diterapkan di sekolah untuk belajar. Belajar bahwa pemilihan umum serentaknya gitu ya, serentak. Jadi kalau dulu antar kabupaten kota gitu, kita sekarang kita coba untuk kita kawal bahwa pelaksanaan pemilihan umum ketua OSIS itu kita seragamkan se-Kabupaten Kulon Progo. Wah, inovasi ini. Jadi kapan coblosannya, kapan masa tenang, kapan kampanye, kapan pendaftaran itu seolah-olah kita buat kayak gitu. Seperti pemilu. Seperti pemilu. Nah, ini sebagai sebuah upaya untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih pemula. Oh, seperti itu. Artinya tidak hanya sekedar dia sebagai pemilih, tapi bahwa dia pun besok bisa menjadi perangkat-perangkat sebagai penyelenggara juga. Itu yang kita pahamkan ke sana. Itu sudah berjalan 4 tahun ini dan itu sudah kita coba ke sana. Gitu Pak Sinijo. Ya, tahan dulu Pak. Saya mau ke Pak Karyanto sekarang karena beliau kan penyelenggara pemilu. Pak Karyanto, iya Pak. Mungkin bisa diberikan karena dia bertanggung jawab ya, data-data panjenengan kita itu terutama tanggung jawab panjenengan lah. Berapa TPS, berapa pemilih dan sebagainya. Monggo Pak Karyanto. Baik, terima kasih Pak Sinijo atas waktunya. Saya pertama mengucapkan terima kasih dulu nih atas supportnya dari Pak Budiartono nih yang sudah kerso rawuh di ruang siar ini, dan saya sangat bangga ini Pak disemangati oleh Bapak Budiartono dari Kesbangpol, itu juga dari Pak Panewon, Pak Panewu Anom, dan semuanya mendukung untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasannya nanti 14 Februari 2024 harinya Rabu. Jangan lupa jam 7 sampai jam 13. 14 Februari ya. Iya Pak. Oke, lanjut Pak. Ya, baik. Seperti kita ketahui sudah diberitakan dan sudah diumumkan untuk pemilih di Kulon Progo namanya DPT Pak, daftar pemilih tetap. Itu ada 345.038 pemilih di Kulon Progo. Sekulon Progo ini Pak. Ya, sekitar 1.300-an TPS. Ya, terus lebih spesifik lagi saya sampaikan untuk yang Kalibang. Boleh Pak? Iya, tanggung jawab panjenengan di Kalibawang. Boleh. Terima kasih Pak. Baik, untuk Kalibawang kita ada pemilih 23.552 pemilih. Ya, yang tersebar di 4 kelurahan dengan TPS kita ada 98 TPS Pak. Ya. 98 TPS cukup lumayan banyak karena ada beberapa tempat yang memang tidak bisa digabungkan Pak menjadi
Ya, aturan kita kan 300 ya ini Pak ya. Jadi maksimal 300 itu pun tidak boleh ya aturannya. Ya. Ya betul. Kan 84. Ya. TPS-nya 98. Ya. Berarti ada pedoman yang tidak hanya satu TPS. Ya betul. Terutama letak geografis juga Pak tidak memungkinkan ini untuk digabung ke TPS yang satu misalnya. Ya. Bahkan di satu pedukuhan itu ada 2 TPS. Ini apa? Ini dimaksudkan adalah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, kepada pemilih Pak. Jadi biar terjangkau, tidak usah jauh-jauh harapan kami. Itu bagian dari memfasilitasi biar pemilu sukses ya, betul, karena Pak. Kalau dia terlalu jauh nanti dia malas untuk datang ke TPS kan. Nah, sehingga diaturlah jarak, diatur, jumlahnya dibatasi paling banyak berapa Pak? Paling banyak kita 298 Pak, tidak ya tidak ada yang sampai 300 per TPS. Maksimalnya 300 ya? Iya, maksimal 300. 298 sudah sesuai dengan ketentuan. Moga dilanjut Pak Yanto terkait dengan nanti proses sebelum ke sana. Di depan banyak kerumunan. Oh iya Pak, ya. Ya, ini perlu kami sampaikan juga bahwasannya ini adalah masa untuk pelayanan pindah memilih Pak. Jadi namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Jadi seseorang yang sudah menjadi hak memilih dan sudah terdaftar di DPT, namun karena sesuatu hal dia tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT. Misalnya ada tugas kuliah misalnya, kemudian pindah domisili misalnya, bekerja, diantaranya seperti itu Pak. Nah, di sini kebetulan ada KKN ya Pak ya dari Universitas Ahmad Dahlan yang akan melaksanakan KKN di Kalibawang ini di akhir bulan Januari ini ya. Itu yang berpotensi untuk melakukan pindah memilih itu ada 282 Pak. Yang di sini saja? Ya, yang di sini saja. Itu kemudian ada yang 35 orang itu warga DIY sendiri dan dari dosen pembimbing sudah diarahkan untuk sebisa mungkin kembali ke TPS asal untuk memilih di tempatnya masing-masing. Karena hanya di IY ya. Iya betul. Dan pemilu kan hari libur nasional. Iya betul Pak. Nah, yang selebihnya itu Pak, itu bisa untuk mengurus pindah memilih. Jadi kan sesuai dengan lokasi dia KKN ya. Iya betul Pak. Misalnya ada yang di Banjar Arum, Banjar Harjo, Banjar Asri, Banjar Oyo, itu sesuai dengan nanti tempat KKN itu nanti akan melaksanakan tugas itu bisa mengurus pindah memilih dan PPK Kalibawang ini membuka posko Pak, layanan pindah memilih bagi mereka dan juga umum Pak, tidak terbatas saja KKN UAD saja. Juga bisa ya? Umum juga bisa Pak. 2 hari Pak Budi. Ya. Kemarin kita buka sampai jam 3. Hari ini juga sampai jam 3. Jadi gini Pak Senija, jadi ini apa yang kemudian KPU dan semua jajaran di kepanitiaan ad hoc sampai di bawah juga. Jadi kroyo-royo bicarane gawe itu kan tidak lepas dari indikator yang kita pakai. Keberhasilan dari sebuah pemilu ini adalah salah satunya adalah tingkat partisipasi. Betul Pak. Warga masyarakat, partisipasi pemilih untuk berangkat ke TPS menggunakan haknya gitu. Itu bicaranya ben KPU itu kan. Jadi kita tahu nih, mungkin yang 2019 kita dalam posisi angka yang cukup bagus, lebih dari 80%. 85% Pak. 85% nih Pak. Artinya itu kan sebuah pembanding antara yang hadir dibanding dengan jumlah DPT Pak. Iya. Maka kemudian kehadirannya menjadi sebuah ukuran. Nah, yang kita upayakan selama ini sama teman-teman KPU dalam pemahaman saya adalah bagaimana agar DPT ini kita pertahankan. Jangan hanya alasan-alasan yang kemudian sederhana, aduh aku nggone, itu kan eman-eman. Jadi kita mencoba untuk memberikan fasilitas apapun, jangan sampai bahkan masyarakat juga apatis terkait dengan pesta demokrasi ini ya. Maka kemudian baik jarak maupun layanan itu dibuat sebaik mungkin. Jadi kita berusaha bersama-sama dan tidak kurang dari 85% itu. Ya, ini kan kaitannya dengan secara umum Pak. Jadi ya memprihatinkan dan mengkhawatirkan kalau kemudian kehadiran kok kurang dari itu.
bahkan kurang dari 50% misalkan. Wah, itu nggak medeni. Bahaya ya. Iya. Ya. Jadi kita harus sama-sama bahwa masyarakat pun juga menjadi bagian untuk ikut mensukseskan ke ini ya, Pemilu ya, Pak. ya. Begitu. Edukasi sudah bagus, Ya. pelayanan dengan optimal diwujudkan. Nah, ini ruang siar menoreh juga ikut mensosialisasi Pak. Iya, iya. Untuk mewujudkan karena Pak Karyanta punya target 90% Pak kali bawang. Ya. oke. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan Ya, itu didukung oleh partisipasi masyarakat, Pak. Iya, betul nih, Pak. Ya. Pak Karyanta tambahkan Pak. Ya, baik, Pak. Dengan kita punya target 90% ya Pak Age, sudah berbagai upaya untuk sosialisasi kita. Kita ada PPS, teman-teman PPS yang ada di masing-masing kelurahan itu juga selalu berpartisipasi, selalu aktif untuk mensosialisasikan pemilu serentak ini kepada masyarakat. Ya, itu ya merupakan suatu tanggung jawab dari teman-teman kita sebagai penyelenggara pemilu. Dan Pak, sosialisasi tentunya peran tokoh-tokoh agama. Betul Pak, iya. Juga kita harapkan. Betul, kalau iya. mengandalkan hanya PPK, ya. teman-teman Kapanewon ya kita Ya. masih kurang. Ya. Berbagai media kita lakukan itu. Oke Pak, kita lanjutkan nih Pak. Oke, tadi untuk pelayanan DPTB itu untuk yang tahap pertama itu sampai dengan H-30. Artinya nanti sampai dengan tanggal 15 ini sudah berakhir Pak. Artinya itu yang pertama Pak. Tapi masih nanti ada kesempatan yang kedua. Itu kan ada kategori H-30, ada H-7. H-7 itu nanti masih bisa dilayani dengan kategori misalnya seorang yang sakit misalnya di rumah sakit ataupun ataupun tugas di suatu tempat Pak, terutama ini di penyelenggara pemilu ini ada di beberapa Kapanewon itu yang calon KPPS-nya itu tidak dari DPT setempat Pak, jadi DPT lain lah itu bisa difasilitasi dengan pindah memilih itu bisa H-7. Sampai dengan tanggal H-7, iya. Berarti sampai tanggal. Iya, betul Pak. Kalau mau menghitung biar DPT itu sebagai sebuah pembagi itu pastinya berapa? Jadi diharapkan nanti kepada semua masyarakat ini masih ada waktu untuk H-30 ini, monggo yang sekiranya ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain itu bisa dengan mendatangi PPS, PPK seperti yang sekarang sedang dilaksanakan oleh teman-teman PPK dan PPS, dipusatkan di Sekretariat PPK Kapanewon Kalibawang ini Pak. Kalau untuk melayani surat suara sudah diperhitungkan. Kalau kemudian ada yang mendadak, untuk surat suara kita hanya acuannya ini Pak, DPT plus 2%. DPT plus 2%. Ya, DPT plus 2%. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, ya tadi kita punya target 90% ya. Berarti ada alokasi 10% dan juga ada warga yang sudah meninggal, terutama itu nanti bisa dimanfaatkan. Itu pun gini Pak, jadi terpaksanya nanti itu sudah penuh ya, ditambah dengan kuota DPTB, bahkan kemarin itu hanya kita dikasih kuota 2%, sekarang ditambah lagi menjadi 5% dari DPT itu. Jadi ternyata masih kurang. Ya, ternyata masih kurang, nanti akan kita geser Pak. Jadi misalnya nama si A itu terdaftar di TPS 1 misalnya, dan di situ nanti ternyata surat suaranya sudah habis, nanti akan digeser ke tempat TPS terdekat Pak. Ya, pemilihnya. Ya, pemilihnya akan diarahkan ke TPS paling dekat. Ya, seandainya masih. Ya, nanti akan waktunya masih ya. Ya, seperti itu Pak, waktunya itu. Walaupun jarang terjadi ya. Ya Pak. Ya. Tapi alhamdulillah Pak, untuk KPPS di Kalibawang kita tidak ada yang dari luar TPS. Semuanya di dalam wilayah TPS tersebut, artinya tercatat di DPT tersebut, jadi tidak perlu dilakukan pindah memilih. Termasuk ruangan ini alternatifnya untuk logistik ya ada dua pilihan, ya. Bisa di sini, bisa di gedung belakang, tergantung nanti skenario penghitungannya apakah paralel atau tidak. Ya betul Pak. Ya, karena yang kita inginkan ini kan musim penghujan, jadi kita memilih ruangan yang
itu ya harus yang ya, harus aman ya Pak, ya, aman dari segala cuaca, terutama Pak hujan. Karyanto, Ya, Pak. mungkin bisa diberikan ya gambarannya orang ke TPS itu seperti apa? Apakah masih sama dengan tahun kemarin? Secara garis besar saja kita sampaikan, tidak jauh dari Dia harus bawa apa? ya, tidak jauh dari pemilu sebelumnya. Kita sebelum pemungutan suara nanti pemilih ataupun warga yang sudah terdaftar di DPT itu nanti akan diberikan undangan, Pak. Ya, ada undangan, namanya undangan, dan nanti juga akan diinformasikan di tempat-tempat umum, Pak, seperti masjid ataupun tempat-tempat. Betul ya, seperti itu nanti akan disampaikan bahwasanya nanti tanggal 14 ada Kasuwun rawuh di TPS masing-masing, waktunya jam ini ya itu. Nah, itu sebelum untuk pelaksanaan hari H pencoblosan ya Pak. Nah, tiba saatnya tanggal 14 Februari itu nanti KPPS akan melayani semua pemilih yang terdaftar di DPT tersebut. Silakan datang dengan membawa undangan tadi ya Pak ya. Ya, undangannya dibawa. Cukup undangan ya? Iya. KTP juga dibawa Pak. Oke. KTP elektronik juga dibawa. Nanti kalau misalnya ada perlu pencocokan lain kan sudah dibawa gitu. Nah, setelah sampai di TPS nanti undangan diserahkan kepada ya panitia, kepada KPPS ya, untuk nanti diproses untuk bisa dikasih surat suara, mengisi daftar hadir dulu Pak, mengisi daftar hadir, kemudian nanti prosesnya ada menunggu dulu Pak, diberikan tempat untuk menunggu, dan di situ bisa kita bisa melihat daftar pasangan calon atau daftar ini Pak, calon-calon pemimpin kita itu yang akan kita pilih itu sudah dipampang di luar TPS ya. Jadi kita bisa sekali lagi memastikan saya mau memilih ini dengan paslon yang presiden wakil presiden ada, kemudian DPD, kemudian DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, itu hanya nama saja Pak. Jadi nanti silakan mencermati lagi di situ untuk meyakinkan sebelum proses pencoblosan di bilik suara. Jadi benar-benar yakin gitu. Barangkali kalau ada yang sudah dari rumah, saya sudah mempunyai pilihan untuk 5 surat suara ini, ya itu sudah bagus. Tapi kan ada misalnya yang wah aku mau milih siapa, nanti bisa bisa milih di daftar pasangan calon ya, daftar di situ. Nanti setelah sudah seperti itu, tiba gilirannya nanti pemilih tersebut akan dipanggil oleh ketua KPPS dengan nanti diberikan surat-suaranya. Kalau yang di DPT dia tercantum di DPT, dia akan mendapatkan 5 surat suara. Ya, presiden, DPR RI, DPD, ya, DPR provinsi, DPR kabupaten, ya akan mendapat ini. Betul, ya. Tapi khusus ini Pak, untuk DPTB ya, ini ada pengecualian. Nah, kalau DPTB dia bukan, ya yang jelas kalau ngurus DPTB bukan, tidak 5. Jadi nanti ada aturannya Pak. Jadi pemilih yang terdaftar di DPTB itu dia akan membawa SPM namanya, surat pindah memilih. Di situ dia nggak bawa undangan ya, tapi bawa surat. Ya ada seperti itu. Dia mendapat surat suara berapa itu ada. Dan nanti di daftar yang dipegang oleh KPPS juga sudah ada Pak. Jadi orang ini DPTB dari daerah mana itu mendapatkan surat suara itu sudah ada Pak. Jadi dia boleh nggak memilih sejak awal dari pagi atau harus nunggu siang? Boleh Pak, boleh. Ya, boleh. Konkretnya Pak Karyanto, misalnya pindah memilih dari Jateng ke DIY. Ya. Dia dapat surat suara. Ya dia hanya dapat 1 Pak, ya. Hanya presiden saja karena karena dia sudah beda provinsi, hanya dapat 1 suara. Ya, masuk ke bilik dengan alatnya masih sama Pak. Kontreng apa nyoblos ini? Coblos Pak, pasti pakai paku ya. Ya, jadi tapi saya tertarik yang ini Mas. Iya, Yang Pak. Kemudian tadi yang DPTB ya. Ya. Bahkan itu yang lintas
provinsi bahkan. Ya. Maka kami derek di teman-teman di jajaran KPU, Ya. PPK dan semuanya, bahkan sampai kepada KPPS Ya. untuk tidak intinya selalu diingatkan. Betul Pak. Karena Ya. kalau kita mengandalkan dari warga masyarakat pemilih Ya, sendiri, itu kan kita juga tidak bisa. Tapi Ya. dari petugas sendiri, Ya. dari teman-teman KPPS untuk agar jeli, Iya. ya. Ya. Dalam ini Ya. mengtaknei sak lembar Ya. misalkan, itu kan ada di Ya. Keliru dikasih Ye, lima aja. ini kita berbekal pengalaman 2019. Betul ya. Ini krusial sekali Pak. Iya. Jadi Jadi Ya, ya, ya. mungkin warga ya saya tidak tahu, saya Ya. hanya dikasih. hanya gitu dikasih, ya. betul ya. Karena kalau itu terjadi, wah ini fatal. Pak. Fatal Pak. Jadi Riskan. ya, kasusnya bisa kemudian kita harus Pemilu ulang. Pak. pemilu ulang. Iya. Ya, Bukan ini suara ulang. catatan dia. Ya. Iya. Yang penting Pak. Kepada KPPS, teman-teman Iya. di KPPS untuk kita edukasi. Ini kan Pak, jadi suatu tugas yang memang harus dijaga benar-benar oleh KPPS, dan kita selalu penyelenggara di Kapanewon dan PPS yang ada di kelurahan selalu nanti akan mewanti-wanti kepada PPS, terutama yang dia nanti menyiapkan surat suara, terutama ketua KPPS-nya itu jangan sampai salah, jangan sampai berkelebihan memberikan suara-suara kepada pemilih statusnya DPTB. Nah, Nanti ada binteknya ya. ada Pak nanti. Iya. Ya. Saya kayak gitu. Ya. Ya tetap pepekan saya 2019. Ya. Kita- Ya. Dan kita dan kabar gembira ini Pak, kabar gembira kalau 2019 itu yang di BIMTEK itu KPPS hanya sekitar tiga Pak. hanya perwakilan. Iya, Yang tapi sekarang untuk bagaimana? 2024 ini rencananya mudah-mudahan terlaksana ini Iya. Pak. Itu semua 7 orang anggota KPPS akan di BIMTEK. Oh, Ya, jadi semua berhak mendapatkan informasi yang sama dari sumber yang sama. Ya, orang yang apa, Betul. nggak ngerti. iya. Iya, betul. Jadi dikhawatirkan nanti ada info yang terputus ke teman-teman KPPS. Boleh kita lanjut Pak? Tadi Monggo, sudah datang ke bilik ya. Sudah datang ke bilik, kita memberikan hak suaranya dengan dibuka lebar-lebar. Ya, tentunya kalau presiden aja mungkin cuman dua lipatan selesai. Tapi kalau untuk DPR RI provinsi kabupaten itu perlu dibuka lebar-lebar. Tidak hanya diintip. Ya, tidak hanya diintip, dan jangan melakukan pencoblosan yang sia-sia. Artinya tidak dibuka, nanti nyoblos tapi tidak akan dihitung jadi. Karena rangkap ya. Iya, Ada lipatannya. iya betul. Nanti akan menjadi surat-suara yang tidak sah. Sudah Jadi datang ke TPS iya, jauh, sudah suaranya ngantri, tidak berguna. ya, tidak berguna. Jadi Karena nggak dihitung. ya itu harapannya kepada masyarakat ya harus menjadi pemilih yang cerdas. Ya. Artinya ya milih ya dibuka, tidak hanya asal-asalan saja. Nah, setelah nanti kelima-limanya gantian ya. Setelah ini selesai dari presiden, kemudian DPR RI, DPD, provinsi, kabupaten sudah selesai dicoblos semua, kembali dilipat, nanti dimasukkan sesuai dengan kotaknya masing-masing untuk warna. Iya, sesuai dengan surat suaranya, warnanya. Untuk presiden contohnya abu-abu seperti itu, dan selanjutnya sampai dengan Sesuai ini ya. sesuai dengan kabupaten warna hijau. Adakah petugas yang menunggu? Ada Pak, Ya, ada karena kita nanti khawatir. mengarahkan ya. Oh, kan. Ya. Bisa salah masuk gitu. Ya, sepuh untuk kemudian ada fitur layanan dari keluarga itu. Pendampingan Pak. Pendampingan. Jadi ada nanti seseorang yang kesulitan dalam melaksanakan pemilihan di bilik suara itu nanti dengan ketentuan khusus ya Pak, ketentuan khusus. Jadi tidak semua mendapat. Itu nanti bisa menggunakan pendamping. Ya, pendamping bisa keluarga. Kalau tidak ada keluarga ya nanti salah seorang petugas anggota KPPS itu akan mendampingi dengan mengisi surat pernyataan. Oke, dan juga akan merahasiakan apa yang dipilih oleh ya hal itu yang nah setelah dimasukkan sesuai dengan kotaknya masing-masing, ingat jangan sampai keliru, nanti akan dipandu oleh petugas KPPS. Oh, warnanya ini masukkan ke sini Bude, ini ke sini Mbah, seperti itu. Nanti selesai, nanti keluar akan di beri tanda Pak, nanti jarinya dengan tinta, artinya dia sudah
memilih di TPS tersebut dan untuk mengantisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya dan kebanggaan juga kan, oh saya sudah memilih. Ya. Kadang selfie. Iya. Sudah milih. Iya. Dan juga ini mungkin perlu diperhatikan juga karena di pedesaan itu ada orang-orang yang berkebutuhan, Pak. Ya. Ada difabel, kemudian ada ibu hamil, kemudian ada orang tua manula ya, mbah-mbah lah ibaratnya itu nanti bisa didahulukan, Pak. Tidak harus ngantri seperti umum. Itu bentuk dari kita melayani. Punya kebijaksanaan. Ya, itu boleh didahulukan. Ya, Ini perlu sosialisasi lho, Pak. Sing antri nang sumur. Ya, betul. Dan itu kan sampai tanggal maksud kami jam 13 ya Pak ya. Jam itu sampai 13. Ya ditutup. Tapi ini Pak, satu lagi, ini masih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika masyarakat yang mempunyai hak pilih itu belum tercantum di DPT. Ya, di DPT-nya itu ternyata belum ada karena mungkin beliau habis waktu didata nggak ada di situ mungkin ya. Bisa juga Pak. Ya pindah. Misalnya Purnawirawan ini Pak, misalnya sudah selesai tugas. Ya mempunyai hak pilih. Masih dianggap TNI Polri ya. Ya, tapi kalau dia sudah membawa misalnya surat SK Pak, kalau keluar apa Pak namanya? Ya SK pensiun ini sudah ada dengan menunjukkan itu bisa dikategorikan sebagai daftar pemilih khusus. Walaupun di DPT tidak ada. Iya, di DPT tidak ada, di DPTB tidak ada. Syaratnya bukti. Iya. Dia punya hak pilih ya. Betul. Kalau TNI Polri ya. Bawa SK pensiun. Dan di TPS tersebut. Jujur ya Pak ya. Sesuai dengan alamat KTP. Ya, dan itu pun kalau dengan catatan surat suara masih ada. Wah. Kalau nggak ada ya nanti akan seperti tadi Pak. Digeser. Kalau tidak ada ya tapi mudah-mudahan masih ada. Ini tetap tutup jam 1 kan? Ini yang akan saya sampaikan ini Pak. Untuk perlakuan daftar pemilih khusus itu adalah hanya punya kesempatan waktu 1 jam Pak. Dari jam 12 sampai jam 13. Iya, jadi tidak jam 1 ditutup. Tetap ditutup. Jam 1 tutup ya. Ya, tapi misalnya masih ada antrian ya Pak ya dari umum, dari yang mau milih itu sudah sampai situ. Meskipun sudah jam 1 tetap dilanjutkan, diselesaikan. Karena jam 1 kan nunggu antrian. Ya, seperti itu Pak, kira-kira gambaran dan hanya garis besarnya saja. Jadi kalau secara teknis nanti akan di TPS langsung akan dipandu oleh teman-teman dari KPPS. Ya makasih Pak Prianto ini. Sama-sama Pak. Ya. Masyarakat kita memilih tiba saatnya penyelenggaraan dengan prosesnya. Sekali lagi jadi gini, menjadi tugas bersama. Sekali lagi ya tidak hanya di jajaran KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya, tapi pemerintah itu juga punya peran ya, dalam hari ini untuk ikut terlibat di dalam mensukseskan indikator itu tadi, yaitu tingkat partisipasi pemilihan umum ini. Maka sekali lagi pada kesempatan ini juga dan kesempatan-kesempatan yang lainnya, saya tidak henti-hentinya dan tidak jemu-jemunya untuk kemudian mengingatkan, ayo kita sukseskan pemilu ini, karena siapa lagi? Karena ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian kalau saya sambungkan lagi dengan tahapan yang Mas Karyana tadi sampaikan, bahwa nanti ada proses penghitungan, kemudian ada proses rekapitulasi. Jadi pada prinsipnya Pak Senijo kami ingin menyampaikan, jadi ini adalah pesta kita. Bolehlah saling mendukung sana sini, tapi kalau kemudian sudah selesai, ya sudah. Jadi mari kita jaga bersama-sama ya. Jadi kalau ibarat semestinya menjadi kita nonton sepak bola ya. Ya sudah, bahwa kita itu pertandingan 45 menit kali 2 ya sudah. Ketika dalam masa itu kita menjagokan klub kita ya, itu nggak apa-apa. Ketika itu ya, masa. Tapi begitu selesai, klub, ya sudah.
Jangan Harapannya kalah ya. Selamat ya kowe menang ya. Udah gitu aja. Iya. Dan kita pulang. Jadi dari stadion itu pulang gitu ya enggak apa-apa. Jadi pulang di parkiran yuk pulang ya happy semua. Tidak kemudian selesai itu kalah yuk waduh enggak itu bukan ya. Demikian juga lah ini seperti itu pemilu. Jadi begitu selesai ya sudah. Jadi tidak ada kemudian apa wah aku kalah wah itu yang apa kita membutuhkan sebuah sportivitas kalau istilah olahraga ya. Kalau kita juga sebuah fair dalam hal ini bisa menerima apa yang kemudian sudah terjadi. Maka sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian para warga masyarakat untuk kemudian jangan lupa Februari harinya Rabu pasarannya apa ya Pak ya? tanggal 14 Februari kita gunakan hak kita untuk kemudian melaksanakan pemungutan suara. Dan kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sesuai yang kita rencanakan. Kira-kira gitu Pak Senijo. Oke, Pak Budi terima kasih, Pak Karyanto terima kasih telah meluangkan waktu di ruang siar menoreh dan kami menunggu untuk hadir di episode berikutnya dengan tema yang sama menarik. Siap selalu Pak Budi, Pak Karyanto. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.